Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bareng Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Di siang hari ini kita bakalan ngobrol santai aja mengenai Versa 150 yang udah kita pakai selama kurang lebih 7 tahun. Sebelum kita panjang lebar ngomongin mengenai Versa yang bakalan kita bahas di video kita kali ini, kita bakalan ngasih tahu ke teman-teman kalau kita juga promosiin kaos yang kita pakai nih. Nah, branding turun mesin ini kita pakai karena ya banyak kisah yang bakalan kita laluin bersama mesin kita yang akhirnya nanti turun. Untuk kaos yang saya pakai ini bisa teman-teman miliki dengan check out di Shopee. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Oke, fokus lagi ngomongin mengenai Versa 150. Untuk awal pemakaian, awal keluarnya Versa 150, motor ini diklaim sebagai motor bapak-bapak. Iya, nggak jauh dari model yang terkesan lebih cocoknya dipakai buat bapak-bapak. Itu memang men, karena di sini Versa di kelasnya juga CB150 yang lama, kemudian juga ada New Mega Pro. Di situ dia di harga yang paling rendah. Ini teman-teman ada yang ngeluh, bang modelnya kok tua banget ya kalau Versa. Kalaupun sekarang mau beli yang baru it's okay, kalaupun mau beli bekas untuk Versa 150 tapi pikir-pikir modelnya lama, yaitu memang modelnya Versa kayak gitu men, lebih ke style bapak-bapak. Dan posisi ridingnya juga kayak Mega Pro lama ya, yang persis kayak bapak-bapak. Ya, kurang stylish untuk dipakai untuk kalangan pemuda. Mungkin anggapan banyak teman seperti itu. Namun untuk mengakali hal ini bisa juga teman-teman modifikasi. Nah, dengan sedikit-sedikit teman-teman modifikasi Versanya, entah itu model style apapun, itu bakalan ngurangin penampilan bapak-bapak yang ada pada motor Versa 150 ini men. Jadi untuk kekurangan pertama ada solusinya ya, nggak harus budgeting banyak, modifikasi simpel-simpel pun masih bisa maksudnya masih bisa diakalin lah, entah itu diceperin kayak, entah itu diapain kayak, yang nggak makan banyak budget gitu. Untuk Versa 150 ini awal pemakaian yang dirasa-rasa walaupun itu unitnya baru, itu rantainya berisik men. Jadi untuk kilometer rendah pun rantainya udah berisik, walaupun rantainya masih kencang-kencang aja, belum kendor. Itu basicnya Versa, emang rantainya berisik. Nah, penyebab utamanya mungkin karena untuk analisa saya ya, gear yang dipakai Versa itu dia berbahan dan bermaterial yang kurang sepadat gear-gear aftermarket. Ya, jadi gear dan rantainya itu istilahnya enteng gitu loh. Jadi nggak bisa menahan getarannya secara maksimal, jadi getar itu wajar. Untuk kekurangan itu bisa teman-teman akalin dengan penggantian gearset ya. Gearset yang kita pakai itu Triple S, ini bukan endorse karena kita juga emang pakai Triple S untuk gearnya. Kemudian rantainya bisa teman-teman pakai Wilwood. Nah di situ kita pakai dan kita belum lumasin chain loop, itu juga nantinya bakalan keredam men. Nah udah nggak berisik lagi ya, teman-teman tinggal ganti aja. Nih misal udah aus, sudah waktunya ganti aja dengan aftermarket, jangan pakai yang Orion Versa lagi, nanti bakalan berisik lagi men. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu motor Versa emang badannya berat men. Nah dari situ istilahnya tuh masa beban ataupun berat Versa sendiri jauh lebih berat dari ketiga kelasnya, antara CB150R, kemudian New Mega Pro, dan Versa itu yang paling berat. Nah dari situ berdampak lagi nih ya kekurangan yang keempat, yaitu motor Versa dibuat lari nggak ada larinya, setidaknya tuh nggak kencang, nggak bisa kencang gitu. Jadi itu berdampak pula pada speed yang dihasilkan oleh Versa sendiri. Di lain ngomongin mesin, di kekurangan yang kelima, Versa itu pakai mesin yang SOHC. Dari situ jauh lebih beda ya men, jauh lebih berasa antara SOHC dengan DOHC. Nah di kelasnya itu Versa emang paling pelan larinya, nggak ada larinya nih misal di posisi sama-sama standar. Mungkin tadi motornya berat kenapa? Ganti gear rasio aja men. Teman-teman bisa mainin final gear rasio yang pernah kita bahas juga di video yang ini, bisa teman-teman tengok di video yang ini. Untuk mesin yang berat tadi SOHC itu bisa banyak ya teman-teman yang ganti settingan, ganti ICU, kemudian juga remap ICU, itu katanya berpengaruh. Kalau saya sendiri sih buat nge-remap belum dulu lah ya, nanti nunggu waktunya dan nunggu moodnya baik dan pengen di reset, di remap,
Nah, kalau di remap itu katanya bisa nambah limiter untuk RPM-nya, jadi jauh lebih enteng. Katanya gitu. Bisa teman-teman coba, dan mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah nge-remap, kayak apa impresinya bisa tulis aja di kolom komentar. Untuk kekurangan berikutnya yaitu kali pertama bawa Versa dan lihat-lihat kondisi mesinnya agak sedikit kaget karena di situ komponen mesinnya simple, nggak ada radiatornya men. Untuk umumnya motor sport ya, motor laki-laki yang kayak gitu banyak pakai radiator. Untuk di Versa sendiri dia pakai pendingin angin, sehingga di mesinnya itu misal teman-teman bandingin sama kelasnya sebelahnya tuh ada Vixen, itu mesin Versa lebih banyak siripnya di bagian blok. Nah itu buat buangan anginnya, buat buangan panas lewat anginnya. Jadi di motor yang ada radiatornya relatif dia nggak banyak siripnya, berdampak pada panasnya mesin. Jadi mesinnya cepet panas men. Misal teman-teman salah pakai oli, teman-teman luar kota, teman-teman gaspol terus, di situ mesinnya cepet panas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gimana bang? Ya kalau saya pribadi sih pakai oli yang agak kental aja gitu, dan pendinginannya cukup lumayan buat mesinnya. Pelumasannya bagus, pendinginannya bagus, di situ bakalan nggak cepet panas. Ada beberapa tipe oli yang racing yang katanya bagus buat tarikan tapi panas buat dipakai. Itu motor Versa sering loss kompresi, hilang kompresi, tiba-tiba mati mendadak di kecepatan tinggi, teman-teman lepas gas di lampu merah, teman-teman lepas gas langsung mati. Nah itu lumayan ribet juga sih. Di situ loss kompresi itu karena kalau menurut saya teman-teman salah ganti oli, teman-teman salah pakai oli, kita pakai mesin yang berpendinginan kurang maksimal, olinya kurang bagus, di situ bakalan cepat loss kompresi. Jadi ring kompresinya itu cepat melar gitu loh, nggak padat lagi, nggak ngisi kompresi lagi, sehingga loss kompresi itu wajar pada motor Vespa 150. Untuk cara mengatasi loss kompresi ini, hilangnya kompresi, bisa teman-teman simak di video yang berikut ini. Nah, teman kita udah pernah bahas tentang cara penanganan loss kompresi. Bisa teman-teman mampir ke channelnya Bang Iwan. Nah, gitu. Jadi beliau jelasin gimana caranya untuk mengatasi loss kompresi tersebut. Jangan lupa mampir dan subscribe channelnya ya, karena di situ juga banyak sharing tentang Versa. Teman Versa, teman sama-sama pengguna Versa dan aktif di channel YouTube. Jangan lupa mampir men. Nah, untuk kekurangan selanjutnya, sejak awal pertama penggunaan Versa yang saya rasain ya, walaupun itu unitnya baru, yang kita rasain itu shock breakernya keras men. Nah, shock breakernya keras itu emang basicnya Versa dibuat untuk medan yang berat, untuk beban yang tinggi. Nah, untuk beban yang berat juga lah istilahnya, buat angkat-angkat dan buat istilahnya motor Versa tuh cocok buat angkat dan angkut. Untuk mengatasinya teman-teman bisa langsung setting aja. Di shock breakernya itu ada adjustnya. Nah, bisa teman-teman longgarin adjustnya itu sehingga bisa lebih empuk. Kalau misal kurang empuk lagi, kalau saya pribadi sih ada bengkel shock breaker langganan ya, di situ ahli dalam setel ulang shock breaker. Nah, kita bawa tuh 3 bulan bawa Versa, langsung wah kok nggak enak, berasa nggak enak shock breakernya. Kita masukin bengkel, Pak minta tolong diempukin lagi. Oke, bapaknya udah langganan, udah tahu bebannya kita, udah tahu perawakannya kita. Oh mas kurang cocok nih, misal motor kayak gini dipakai buat jalan yang badannya kurus. Oke pak, langsung aja diempukin. Nah, depan belakang diempukin, balik lagi enak men. Cukup itu aja sih untuk kekurangan Versa 150 yang udah kita pakai selama 7 tahun. Nah, overall si motor ini enak buat dipakai jarak jauh, dipakai buat harian, dipakai buat keperluan kemanapun, dan tangguh intinya. Untuk kelebihannya dari motor Versa 150 bakalan kita bahas di lain video ya. Satu Pantengin Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa sharing di kolom komentar ya pengalaman teman-teman pakai motor apapun yang sejenisnya kayak yang sama Versanya, tulis aja di kolom komentar biar tambah rame channel ini men. Masih buat yang udah dukung channel Trio Putra Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.